Terima kasih Anda masih bersama kami di ID Sumut Inspiring and Informatif. Pemirsa, seperti apa target capaian PAD Kota Medan di tahun 2023 mendatang? Dan bagaimana dengan capaian PAD Kota Medan di tahun sebelumnya? Apakah sudah mencapai target atau justru surplus? Kita akan membahas topik menarik ini melalui Ainus Dialog bersama rekan saya Leli Irawan. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Ainus Sumut Dialog hari ini membahas topik dengan target capaian PAD Kota Medan di tahun 2023 bersama narasumber kita HT Bahrumsa SHMH, Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah sekian kali ya di Ainus kita bahas dialog hari ini. Target capaian PAD Kota Medan di tahun 2023. Nah, seperti apa sih melihat target capaian PAD di Kota Medan di tahun 2023 mendatang? Iya, bahwa PAD itu ialah salah satu dari pendapatan daerah. Kita tahu pendapatan daerah itu ada 3 sumbernya. Yang pertama dari transfer pusat, yaitu DAU, DAK, kemudian transfer daerah, kemudian ada PAD, kemudian ada pendapatan lain daerah yang sah ya. Selain PAD itu ada pendapatan lain juga yang sah. PAD sendiri untuk 2023 memang asumsinya ini sangat trennya positif. Karena baru kali ini kita lihat capaian PAD itu melampaui hampir mendekati 50% dari jumlah pendapatan. 50% dari jumlah pendapatan. Pendapatan daerah kita target 2023 7,2 triliun. Dan ini memang luar biasa ya. Kalau ini mendekati ke arah itu berarti daerah ini sudah termasuk kuat. Karena hampir daerah rata-rata itu biasanya PAD yang minim sekali, dia hanya bersumber dari APBN. Itu saya pikir. Ya, oke. Artinya ada peningkatan di target di 2023 ini ya? Ya, dari 2022 kemarin itu PAD kita 3,06 triliun ya, naik lebih kurang sekitar 12% lah mungkin, sampai sekarang 3,5 triliun. Berarti memang trennya untuk 2023 itu kita itu positif. Walaupun sekarang mungkin ada hal-hal 2023 itu ada ya semacam krisis, tapi kita di postur hari ini yang sedang kita bahas dan akhir November ini akan kita sahkan. Hari ini memang kita hampir menyepakati target PAD kita itu 3,5 triliun. 3, capaian targetnya. Targetnya ya. Target kita ada penambahan seperti itu. Untuk 2023, asumsi kita. Oke, berarti ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Ya, yang lalu asumsi kita itu di bawah itu ya. Ini sumbernya dari mana saja nih pencapaian target? Artinya target terpenuhi di 2022 dibandingkan dengan nanti tahun depan. Nah, ini sumber pencapaian target ini sendiri? Baik, PAD sendiri itu ada sumber utamanya pajak daerah ya, kemudian retribusi daerah. Pajak daerah ini itu penyumbang terbesar dari 3,5 triliun itu 3 triliun itu dari pajak daerah. Pajak hotel, restoran ya. Bahkan kemudian pajak yang dominan itu ialah pajak PBB. PBB itu target itu hampir 1 triliun, 900 miliar. Kemudian target pajak penerangan jalan PPJU. PPJU itu sendiri itu 600 miliar targetnya. Kemudian pajak reklame dan itu target-target daripada pajak ya, selain restoran, hotel dan sebagainya. Itu target yang paling besar dari pajak. Baru sisanya lebih kurang 400 miliar itu dari retribusi. Nah, retribusi itu IMB, kemudian retribusi persampahan, kemudian retribusi ya terkait dengan parkir juga, tepi jalan umum. Nah, parkir ini ada 2. Satu pajak parkir yang dikelola oleh mal dan pajak parkir khusus, itu kita ngambil kan. Mereka menyediakan fasilitasnya. Kalau retribusi parkir tepi jalan umum itu dikelola sendiri oleh pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan. Nah, artinya ada pengelolaan pajak dan parkir. Nah, kalau yang sering itu kan sering dibahas di masyarakat ya, apalagi di Dewan itu masalah parkir, pajak parkir dan retribusi. Nah, ini adakah peningkatan atau sama sekali pengelolaannya seperti apa? Retribusi itu targetnya semakin tinggi, apalagi hari ini kita tahu pemerintah kota mencoba mengelola dengan sistem e-parking ya.
Tetapi memang targetnya itu juga masih belum tercapai, ya. Misalnya di 2023 itu targetnya sampai 51 miliar. Padahal tren hari ini di November saja itu baru sekitar 20 miliar 20 lebih. miliar. Nah, itu 20 miliar itu sudah 21 miliar itu sudah paling tidak di atas paling kuat 25 miliar itu sudah mentok itu. Udah Target ngampun kita di sebenarnya sini. berapa, Bang? Ya. Target kita di Targetnya 20 sampai 40 miliar lebih. Dan itu jarang mencapai 50% bahkan. Oke. Nah, tentunya persoalannya apa? Apakah targetnya terlalu tinggi ataukah potensi loss-nya yang tinggi? Nah, tentunya targetnya tentunya capaian tinggi karena apa? Ruas jalan milik Kota Medan juga cukup besar. Ya. Hari ini kita tahu banyak memang potensi loss oleh oknum-oknum yang mengelola parkir tepi jalan pun cukup banyak. Walaupun kita pahami hari ini upaya Pemko untuk melakukan transformasi parkir itu melalui e-parking. Ya. Dan harapan kita untuk potensi loss lebih rendah, e-parkingnya itu diperbanyak. Nah, tentunya ini kan perlu alat elektronik yang harus kita beli. Nah, apakah sesuai membeli alat dengan sumber pendapatan, itu juga pun perlu berperhitungan. Tapi memang semakin kita ini sebagai sebuah kota jasa, harus semakin cara pajak dan retribusi itu harus melalui elektronik. Tidak boleh lagi manual, karena manual itu potensi loss-nya sangat tinggi. Oke, artinya sekarang ini sejak e-parking diterbitkan dan digunakan, itu semakin apakah ada peningkatan? Peningkatan. Dan Makanya pengelolaan berjalan dengan baik? peningkatan, walaupun belum signifikan. Kalau dulu kemarin itu capaian tinggi dari target 40%, 30%, sekarang sudah mulai ke arah 50%. Ya. Makanya target ditambah lagi, 2023 ini 51 miliar targetnya. Nah, itu memang kita tunggu di laporan semester nanti per triwulan kita akan evaluasi nanti 2023 target-target ini tercapai tidak. Ya, selain persoalan parkir dari retribusi maupun PAD untuk pencapaian yang ditargetkan dari pemerintah Pemko dan juga DPRD. Nah, apakah untuk PAD dan retribusi lainnya yang perlu dipengelola ada pencapaian peningkatan seperti itu? Kita hari ini pajak restoran kita tahu di Kota Medan sebuah kota jasa menjamur hampir setiap gang punya restoran. Tetapi yang sudah masuk terdaftar sebagai wajib pajak MPWPD namanya merupakan wajib pajak daerah itu kan masih belum banyak. Dan di sini potensi loss-nya memang cukup masih besar karena belum didaftarkan. Oke. Yang kedua, sistem. Selama ini sistem pajak restoran itu memakai sistem self assessment. Pemko meminta kepada pengusaha yang menargetkan sendiri berapa. Seharusnya nggak boleh, kita harus pakai elektronik, namanya tapping box. Iya. Nah, jadi setiap ada pergerakan di dalam mesin mereka, itu langsung otomatis langsung pemberitahuan ke Kas Pemko. Apabila sistem ini berjalan, ini otomatis pajak restoran kita itu bisa tambah targetnya di atas itu. Dan itu luar biasa kan, hari ini potensi restoran. Hotel, begitu juga banyak yang belum. Saya pikir memang dengan sistem elektronik itu akan meminimalisir potensi loss. Karena sumber daerah kita Kota Medan, kota jasa semakin berkembang. Dan itu capaian PAD kita itu bisa di atas angka 4 triliun. Kalau memang ini kita terapkan. Artinya dari parkir, masalah parkir dan juga restoran dan hotel. Izin mendirikan bangunan, nah, itu luar biasa juga. lagi. IMB kita ini potensi loss-nya luar biasa tinggi. Ada yang manipulasi, ada yang tidak punya izin. Bangun ruko ada 20, bilang 10. Ya kan? Ada yang sama sekali tidak ada izin. Nah, bahkan ada yang pengusaha besar hari ini belum bayar juga itu 65 tahun masuk center point itu 60 miliar kita masih nunggak terus belum 60 bisa tertagih. miliar IMB-nya. IMB. Oke, sampai sekarang. Sampai sekarang dan masuk kepada potensi pendapatan. Dan ini bisa mengganggu pembangunan karena potensi pendapatan, potensi pembangunan dibuat. Ketika PAD ini ternyata nggak bergerak, rencana jalan yang sudah dibangun akhirnya harus ditunda. Karena apa? Rencana pendapatan sudah tak dapat. Oke. Nah, ini mengganggu kan? Yang sudah diukur jalan tiba-tiba nggak bisa. Gara-gara ini target pendapatan yang keliru. Tidak bisa disodor dari yang lain ya? Tidak bisa disodor dari yang lain dari. Tak bisa. Ya, ya dari yang lain mungkin sudah ada kepada kepentingan yang lain juga. Ya, artinya kan persoalan pajak dan retribusi seperti parkir, hotel, restoran, IMB. Nah, ini terjadi loss kan. Nah, tidak hanya pada pemerintah sekarang, tapi dari sebelum-sebelumnya evaluasi juga sudah dilakukan. Nah, bagaimana sebenarnya untuk
mengelola ini bisa mencapai target tadi kalau ada sudah e-parking dari perparkiran dan restoran, masih ada transaksi antara pengusaha dan Pemko Medan. Nah, ini gimana Dewan melihat menyikapi ini untuk bisa dijalankan sama Pemko Medan? Iya, pendapatan ini targetnya ekstensifikasi dan intensifikasi. Ya. Itu yang pertama, sumber daya manusia, ini kan BPPRD yang mengelola dan beberapa instansi yang lain. Ya tentunya ini sumber daya manusia juga memang harus benar-benar, kan ini masalah uang yang mereka kelola. Yang kedua sistem. Nah, selain orang sistem juga ini harus melalui sistem elektronik. Nah, yang ketiga pengawasan. Pengawasan itu selain dari internal pemerintah kota, ada juga pengawasan dari masyarakat. Selain masyarakat, kami di DPRD melakukan pengawasan. Ada komisi terkait ya, komisi melakukan pengawasan, komisi 4, mungkin bidang pembangunan, yang lain-lain, komisi 3. Ya, dan dalam fungsi pengawasan tersebut tentunya kita itu akan mengevaluasi. Ada evaluasi namanya di dalam DPRD triwulan. Setiap 3 bulan sekali kita cek ini bagaimana perjalanan pendapatan. Karena kalau pendapatan ini mangkrak, pembangunan mangkrak. Itu udah otomatis ya. Nah, dan kita mungkin hanya bisa berharap mungkin pendapatan dana transfer pusat kan, dan dana transfer daerah dari pemerintah provinsi. Tapi PAD ini sangat penting. Karena memang kalau dari pusat kita harapkan ya tidak seberapa lah. Demikian. Untuk pengawasan sendiri terhadap Pemko Medan selama ini mungkin DPRD melihat apa yang sudah dilakukan Pemko Medan seperti sejauh mana masukan dan pengawasan yang disampaikan. Iya, kita ada namanya rapat-rapat kerja. Ya, rapat kerja apabila ada hal tertentu persoalan di masyarakat melaporkan, itu rapat kerja. Kemudian dalam rapat kerja itu RDP, kemudian ada RDP dengan masyarakat. Kita melakukan pengawasan dan pelaku usaha. Setiap hari turun, dalam apabila ada pengusaha-pengusaha yang bermasalah, kemudian RDP, kemudian rapat kerja, kemudian kita melakukan evaluasi. Ya tentunya di dalam rapat-rapat tersebut, kemudian kita membenahi yang bernamanya regulasi, yaitu peraturan daerah. Memperbaiki peraturan daerah. Apalagi ada aturan baru ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, itu perda-perda tadi itu tentang pajak dan retribusi itu disatukan menjadi sebuah peraturan daerah. Nah, jadi tidak terlalu banyak ya. Karena sekarang kan tidak, setiap pajak parkir beda perdanya, dan itu tidak baik. Kita perlu ada efisiensi sebuah regulasi. Nah, regulasi dan itu ada punishment. Hari ini kita punya piutang pajak, khususnya pajak PBB itu di atas 1 triliun. PBB pajak PBB itu 1 1 triliun itu piutang kita yang belum bisa tertagih. Bisa dijadikan karena ke PBB ini orang membuat nilai PBB terlalu tinggi. Seperti tahun ini kan banyak mengeluh, tiba-tiba PBB-nya itu sampai 2 kali lipat. Nah, karena apa? Memang targetnya terlalu tinggi. Biasa pencapaian kita 500 miliar lebih saja, sekarang targetnya sudah 900 miliar. Caranya apa? Menaikkan harga tanah. Dan bahkan persoalannya dipukul rata. Tanah-tanah yang juga tidak berbasis ekonomi, sekarang kan PBB banyak mengeluh. Kok tiba-tiba pajak PBB kami naik itu 100%. Nah ini karena ditargetkan, itu dia. Saya pikir demikian. 100%. 100%. Jadi untuk mengatasi persoalan ini dirubah di kita minta supaya ini dievaluasi, mana memang daerah-daerah yang targetnya tinggi, betul-betul di harga tanah itu silakan. Jadi potensinya dia sama rata. Ini kan banyak yang sama rata. Harus ada survei yang dilakukan. Wajib, itu wajib ya. Hanya mencaplok langsung tidak gitu aja ya. Di komputer saja dinaikkan angka itu. Ternyata tanahnya sudah tidak berfungsi. Ternyata harga tanahnya tidak layak, bukan tanah yang produktif untuk naik. Dan angka 100%. Biasa kan harga tanah naik 10%, 15% gitu. Jadi mungkin pencapaian target PAD ini apa yang mungkin masukan dan himbauan serta saran dari DPRD Medan, singkat saja. Yang pertama kita berharap pertama orangnya sumber daya, yang kedua sistem, yang ketiga regulasi yang diperbaiki. Apabila 3 ini, yang terakhir tentunya pengawasan. Mudah-mudahan target ini akan tercapai. Dan sudah berjalan. Dan sudah berjalan sebahagiannya, tinggal sebahagian lagi dilaksanakan. Harusnya digejot terus ya digejot Pak. Terus. Oke, terima kasih Pak Barum atas waktunya untuk topik hari ini, dan pemirsa, saya Lili Irawan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Aidus Sumut hari ini. Tetap patuhi 3M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta rajin mencuci tangan pakai sabun. Atas nama tim redaksi yang bertugas, saya Maria Laura Puja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.